Saya berharap Pak Agus bisa membantu solusi ini, memberikan solusi ini ke kita semua di sini. Akhirnya udah menyatu ke kita sendiri, udah nggak bisa ini lagi. Yalah, mungkin lah Bu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita ada hak-hak kita di dalam ini yang wajib kita perjuangkan, kan gitu Pak. Iya. Nah selama ini mungkin terzolimi, mungkin selama ini kita tertindas, lantaran kenapa? Lantaran kepentingan kan? Bukan kepentingan masyarakat, tapi kepentingan perorangan. Kalau masyarakat bilang kan jangan melihat akuannya, tapi melihat mereka perjuangannya kayak gitu loh Pak. Itu seperti itu. Saya menghargai betul mereka yang di lapangan. Terus ini tadi Pak, lagi kisruh-kisruh ini Pak. Kan ada di sini ada yang sewa 10 hektar. Kapitalis. Lah, kan sudah dikasih somasi 2 kali. Iya. Terus begini, jadi ini sudah somasi 2 kali, tapi mereka tetap bahwa enggak. Jadi kewenangan dia itu kewenangan orang punya duit Pak. Disitulah saya yang akan mau diluruskan supaya tidak meremehkan orang-orang kecil. Jadi maksudnya tadi itu kapitalis di mana maksudnya tuh Bu? Gini, salah satu lokasi di sini ada sekitar 10 hektar yang disewa sama satu orang. Ya. Lah, keinginan saya itu untuk masyarakat, untuk masyarakat sini. Dibagi-bagi kan orang satu itu orang di luar desa ini Pak. Nah, sementara orang Paktikul Lobis atau apa itu kan bisa mereka kalau diberi walaupun itu entah 1 keranjang 2 keranjang seneng banget Pak. Pak, bisa kita ditanyakan sedikit beberapa hal Pak? Maju aja. Yang saya mau nanya kan Bapak udah berapa lama yang coba kerja sama perusahaan? Apa nama perusahaannya Pak? Tolong di... Karena mulai tahun 80 saya sudah menjadi perangkat desa Buselena sama teman. Setelah itu mulai tahun 87 karena PT Gerak Maju membutuhkan tanah yang cocok untuk tanam jamur, yaitu di lokasi Buselena yang di sini. Lalu Bapak Kepala Desa yang dulu menyuruh kepada saya dan mengumumkan supaya mengumpulkan masyarakat yang punya tanah yang cocok untuk tanam jamur, yaitu di lokasi ini. Nah, setelah itu saya kumpulkan dan door-to-door atau sosialisasi ke masyarakat yang punya tanah di sini itu harus dibeli dengan secara paksa waktu itu Pak. Harus menjual Pak. Nah, terangkan aja semuanya Pak, terangkan Pak, semuanya Pak. Secara paksa. Dan secara paksa karena menyangkut punya orang banyak, kurang lebih ada 100 orang yang punya lahan di sini. Juga ada yang boleh, juga ya ada yang tidak. Oh, jadi dibelinya tadinya secara paksa itu secara Pak paksa. ya? Secara paksanya gimana itu Pak? Coba terangkan Pak. Boleh tidak boleh, yang lokasi di sini yang jumlahnya 46 hektar harus dibeli pada PT Gerak Maju semua. Nah, kenapa kok boleh nggak boleh itu Pak? Apa maksudnya itu Pak? Ya maksudnya karena kepala desa yang dulu. Siapa nama kepala desanya dulu itu Pak? Kepala desa almarhum Bapak Ahmad Syafi'i dan mantannya Mbah Haji Abdul Sufyan, karena termasuk orang yang terkaya di Kecamatan Batur dan yang berwibawa. Nah, yang tidak boleh dibeli, itu saya mencarikan ganti. Kalau tidak salah ada 10 orang, minta diganti yang cocok untuk mengganti tanah yang di sini. Maksudnya dari uang bayaran dari PT Gerak Maju untuk beli tanah yang lain, yang penting cocok punyaan yang tidak boleh dibeli. Ya, yang Gerak Maju ini direkturnya siapa namanya Pak? Pak L. Budianto. L. Budianto. Aslinya orang mana itu Pak? Dia? Ada dari Jakarta. Nah, Cina Jakarta kayak ini. China sudah ya Pak ya? Cina. Nah, setelah itu kita sudah sepakat ada ganti-ganti tanah yang cocok untuk ibaratnya yang tidak boleh dibeli tapi cocok untuk tanah lain. Sudah sepakat. Nah, itu sudah bebas namanya. Jadi sejak dulu tahun 87
itu harga tanah kelas A, B, C, D. Yang A per meter Rp4.000, B Rp3.500 per meter. Per meter. Yang C Rp2.500 per meter. Yang C Rp1.700 per meter. Yang D. Setelah itu 88 awal karena sudah bebas, sudah clear itulah. Ya. Jadi maksudnya tanah sudah ke PT Gerak Maju. Ya. Setelah itu mulai tata bangunan. Nah, saya jaga material dan sampai selesai jaga lingkungan dari sekitar sini, jaga material sampai jadi bangunan. Mulai 89 sudah jadi bangunan, sudah produksi, sudah nanam jamur. Saya diangkat sebagai security. Waktu itu saya digaji per bulan Rp300.000. 1 bulan Rp300.000 sebagai security tahun 89. pada tahun 89. Setelah itu, setelah nanam jamur itu baik dari masyarakat Puserenan khususnya dan sekitarnya, dari luar desa juga. BRI kok masih melakukan pembayaran sampai sekarang? Iya. Jadi saya karena sudah menjadi perangkat desa sudah lama, dan ditokohkan dari masyarakat, kalau dilenglang itu memang saya pertahankan, Pak. Karena begini, warga atau jiwa penduduk Puserenan sudah hampir 3.000 lebih, 4.000 kurang. Tanah hanya 150 hektar, semua untuk peta atau desa Puserenan hanya 150 hektar. Sudah diberi PT Gerak Maju 46 hektar. Sisa hanya 104 hektar sudah untuk pemukiman, jalan, lapangan dan bangunan sebagainya. Karena dari nenek moyang kita dan sampai sekarang anak cucu kita memang pencaharian di sini, saya pertahankan untuk warga masyarakat desa Puserenan. Saya pertahankan sampai sekarang. Jadi pada intinya lahan ini apapun yang terjadi sampai titik darah penghabisan ya Pak. Pada intinya Bapak ingin mempertahankan lantaran kenapa? Mungkin selama ini terzolimi lantaran tanah ini cara pembeliannya udah jelas itu barang ini sengketa kan gitu Pak. Tentunya diambil dari masyarakat dengan cara paksa tadinya kan itu. Nah sekarang mau dilelang, tentu namanya masyarakat mungkin nggak boleh lah ya kan, supaya jangan terjadi lelang ini. Nah saya ini bertanya juga ke Ibu Lili ini, di dalam hal ini Ibu sebagai apanya itu Bu? Apakah menjembatani? Nah coba diceritakan kronologisnya sedikit. Ini Pak, saya kan dikasih mandat sama, waktu itu datang Pak Durrahman beliau sama istrinya sama Pak Kadus Kasurenan, Pak Hoyim ke rumah untuk mencarikan dana itu Pak, untuk membeli kayak gitu kan. Nah sudah sekitar 1 tahun lebih, yang ada hanya ketika memang pendana itu datang ingin menguasai di sini, tetap maksudnya mereka lebih cinta, saya mau membeli tapi untuk dirinya sendiri gitu loh Pak. Nah kalau itu terjadi sih saya memang senang, saya dapat fee Pak. Tapi masyarakat ini gimana kalau itu dijual ke pengusaha kayak gitu loh Pak? Betul. Di bagian apa-apa saja ada 5.000-an karyawan. Oh 5.000 karyawannya? Ya. Dari lahan 46 hektar ini? Setelah itu berjalan ya baik-baik. Lalu mulai 2001 kita lihat sudah agak turun lah. Olehnya. 2001, 2, 3, 4, 5 itu sudah total habis. 2005 itu udah tutup semua itu Pak? Habis. Juga rumah-rumah jamur sudah dibongkar lah. Nah setelah itu mulai 2006 itu dari PT Gerak Maju
menyuruh kepercayaan orang supaya menyewakan tanah di sini, yaitu Pak Lukman dari warga masyarakat Gembol, juga Kecamatan Banjarnegara, tapi Kecamatan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Pejawaran. Oh, setelah dia bangkrut ini Pak udah tutup, disewa-sewakan tanah Ya, ini oleh PT Gerak Maju ini yang menyewakan langsung. ya. Itu variasinya bagaimana sewa-sewanya Pak? Nah, Per hektar kah? itu, ini PT Gerak Maju mersayakan kepada Saudara Lukman. Nah, Saudara Lukman ke tempat saya supaya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya warga Suriname Iya. yang mau mengolah di sini atau nanam di sini atau Silakan. berhasilkan di sini. Nah, saya umumkan ternyata banyak yang mau nyewa lahan di sini. Waktu itu yang kelas A per hektarnya 5 juta rupiah. Zaman dulu. Zaman dulu. Ya mulai 2006. 2006 ya. 2006. Kalau sekarang berapa? Sekarang juga 3, ada kelas A, B, C. Yang kelas A 27 juta rupiah. Yang kelas B 24 juta rupiah Per hektar. per hektar. Yang C 17 juta rupiah per hektar. Sekarang tuh masih dilakukan pembayaran Pak? Masih. Nah, ada apa lagi kok bisa dilakukan? Ya karena Yang masyarakat lalu juga maksudnya. butuh dan PT Gerak Maju lewat dari Bapak Lukman itu saya membutuhkan masih pada orang petani-petani itu juga sama-sama membutuhkan. Nah, ini kan udah boleh dikatakan udah berkasus kan Pak? Tentunya udah diambil alih oleh BRI. Kok masih melakukan pembayaran Nah, sampai sekarang? iya. Baik Bapak, ini saya mau bertanya kepada Bapak-Bapak ini. Bapak menggarap tanah di sini sudah berapa lama Pak ya? Saya udah 10 tahun. Dari 2005. 2005. Oh berarti ini bervariasi tahunnya lamanya Pak ya? Bervariasi seperti itu. Lah Bapak kira-kira di sini betah ya Pak ya? Betah banget. Betah banget. Kalau Bapak betah banget di sini berarti Bapak ada hasil baik di sini Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Lalu Pak apa tuh maksud Bapak selanjutnya seperti apa Pak? Ya kalau bisa sih mengharap bisa mau beli Pak, dengan cara bertahap. Membeli dengan cara bertahap. Iya. Ingin memiliki lah. Seperti itu Pak. Iya. Nah, tapi kira-kira Bapak kalau umpamanya kami mengajukan ini, mengajukan sesuai dengan keinginan Bapak, Iya. mau beli secara bertahap. Iya. Tapi kira-kira Bapak keberatan nggak atau tidak untuk mengasurnya nanti? Insya Allah tidak. Tidak ya. Tidak, insya Allah. Seperti itu. Baik Bapak. Ini dalam pertemuan ini kami akan mengajukan atas permohonan Bapak ini agar semua bisa disetujui Pak ya. Ini atas doa-doa dari Bapak ya, mohon atas pertemuan ini Bapak juga membantu doa. Iya, iya. Doa untuk bersama. Iya. Nah lalu Pak untuk selanjutnya nanti Bapak di sini setelah nanti disetujui Pak, kira-kira Bapak ini setelah memiliki ini SHM-nya, hak miliknya Pak ya. Iya. Nah lalu Bapak nanti mau dipakai sendiri atau mau dikemanakan Pak? Ya insya Allah pakai sendiri, Pakai tapi sendiri nanti ya kan Pak ya. buat anak kan mungkin. Untuk anak-anak Insya Allah. nanti Pak ya. Baik Bapak ya. Nah lalu saya mau bertanya satu hal lagi Pak. Untuk mengarah ke ini Bapak biar setelah Bapak menggarap tanah ini, berarti penghasilan itu cukup untuk keluarga, untuk menabung. Kira-kira dari Bapak ada pertanyaan untuk saya? Ya kalau bisa sih secepatnya aja Pak. Kalau Secepatnya. petani semua di sini kan udah pada siap semua. Baik. Tapi limitanya harus bertahap kan, Bertahap. pakai kekuatan petani sini kan. Baik. Ya. Sebelum kami itu melakukan penawaran ya, kami sudah koreksi kepada para petani bahwa pada prinsipnya petani ini kan sudah lama di sini. Bahkan sebelumnya perlu kami cerita sejarah ya.
Dulu tanah ini kan dibeli secara paksa ya tahun 2005. Jadi kami tidak ingin petani dulu kan untuk yang 2 kali. Pertama dibeli secara paksa tahun 2005. Setelah dibeli, kemudian perusahaan bangkrut mulai tahun 97. Tahun Aja semua ini. 87 ini dibeli secara paksa ya. Kemudian tahun 2005 ini perusahaan bangkrut, mulai petani itu kembali mengolah sini dengan cara nyewa dengan perusahaan, dengan PT Gerak Maju. Sudah sekian puluh tahun mereka menyewa, udah kayak punya sendiri ya, begitu. Kemudian tiba-tiba itu tanah mau dilelang, Pak. Nah, ini kan kami tidak ingin bahwa petani tragisnya kedua kali, Pak. Sudah pertama didolimi itu, yang kedua itu mau diambil. Petani ingin memiliki bukan dengan cara menjarah, Pak. Ingin membeli secara bertahap. Kalau misalnya itu dijual kepada perusahaan di luar sini, kemudian dipakai untuk apa itu tadi? Tangisan lah. Sekarang gini, Pak, di sini ada sekitar 100 petani di lokasi ini. Taruhlah kalau satu keluarga ini misalnya itu punya 3 anggota keluarga, 1 istri 2 orang anak, artinya ada 4 orang yang bergabung hidupnya di lokasi ini. Kalau tanah ini kemudian itu diambil oleh perusahaan, nggak tahu untuk apa, pertanyaannya mereka ini mau bagaimana? Mau dikemanakan? Nah, Iya. Ini kan mata dan mereka itu hilang. Inilah kemudian saya ingin mengetuk hati nurani siapapun, terutama pejabat-pejabat ini, tolong kembali menurani rasa kekuasaan di mana. Negara kita itu bukan negara kapitalis, bukan negara yang dunia. Jadi mohon tolong Pak dibantu bagaimana supaya kami bisa memberikan itu secara bertahap, dan saya mohon tolong juga dipercepatlah, bisa dipercepat penyelesaiannya biar mereka juga petani bisa tenang gitu kan. Artinya udah biar mereka nyaman udah. Kalau mereka tidak bisa tidur, siapa yang mikir bagaimana? Kalau tiba-tiba besok diambil perusahaan, kami besok bagaimana? Mau kerja apa lagi dan sebagainya. Ini kan orang menjadi depresi Pak seperti itu. Barang itu Pak. Itu ya. Pak, maaf kata ini. Dunia kita kan ini dunia kubah. Apapun persoalan kalau kita nggak senang, kita kan buka laporan Pak, bisa. Kita kan sama-sama manusia kan Pak. Beda orang di atas di bawah itu kan nggak bedanya, sama aja kan. Nah, apalagi dia nggak paham tentang hal ini Pak. Jangan salah, Pak Jokowi itu orangnya, saya rasa kan orang ini juga kan Pak. Orang dari bawah juga. Mungkin dengan keluhan ini kita sampaikan, mungkin dia paham, oh gini. Nanti coba saya. Pak Gus itu bisa Kita bicara. dengan Pak Jokowi, dengan Bu Mega, dengan Pak Prabowo, itu bisa kemana-mana. Oh. Nah, kita kan cuma menjembatani aja Pak. Apalagi Ya kan dasar pengalaman itu seperti yang saya kira. mudah-mudahan kan kita berdoakan Pak, semuanya itu kan kita serahkan yang Maha Kuasanya lah. Jadi apa kemauan Bapak ini, mudah-mudahan saya bisa menjembatani. Nanya itu aja Pak. Kalau kita pintar segala macam, yang pintar itu bukan kita, kan bukan pakaian kita. Yang pintar itu kan pakaian Tuhan itu. Kalau gitu.